Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat ya. Teman-teman, ini sudah tanggal 15 Mei ya. Pagi hari saya bikin video ini. Jadi kita semakin dekat dengan pertandingan melawan Filipina ya. Kita bahas Filipina aja dulu ya teman-teman. Kita akan bertanding dengan Irak dan Filipina. Irak tanggal 6, Filipina tanggal 11 Juni ya. Nah, Filipina ini teman-teman, baru saja saya baca profilnya. Pelatih Filipina mengatakan timnya optimis bisa mengalahkan timnas Indonesia. Ya, jadi pelatihnya yakin sekali nih, bisa mengalahkan timnas Indonesia. Tuh, bayang nggak? Jadi kenapa dia bilang begitu? Sampai hari ini sudah 8 pemain keturunan Eropa. Ya, ada beberapa yang main di Liga 1, Liga 1-nya Eropa gitu ya. Di Belgia, ada Liga 2 Jerman, dan macam-macam itu ada 8. 8 ini paspornya sudah 91% lah keluar. Di seluruhnya sudah bisa main membela timnas Filipina, teman-teman. Jadi ini warning buat Indonesia, buat Sintayong ya. Karena kita melihat kemarin itu waktu Indonesia tandang ke Filipina, Indonesia nyaris kalah, nyaris tidak dapat poin. Ya, kebobolan di babak pertama, kebobolan, dan dengan susah payah Indonesia membalasnya di akhir waktu. Hampir aja kalah. Kalau kita lihat postur Filipina, ya kita lihat kipernya juga bagus, ya bagus. Kemarin kemasukan waktu lawan Indonesia itu karena dia mati langkah. Apa yang harus diwaspadai dengan target timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya? Ini harus benar-benar ya saya ingatkan ya. Harus dihitung betul. Ya, sejak menit pertama. Jangan sampai seperti waktu kita dandang atau datang ke Filipina. Baru berapa menit sudah blunder, sudah kemasukan. Nah, untung aja ya pelatihnya sekelas Sintayong. Sintayong tuh punya strategi yang aneh teman-teman. Ya, saya ngamati Sintayong tuh, dia tuh bisa cepat berubah strateginya. Coba kalau pelatihnya Bang Sintayong, saya nggak yakin ya. Dengan materi yang seperti dulu, Indonesia bisa menang dari Filipina. Karena permainan Filipina tuh, lihat aja tuh ya, pemain depannya itu semua udah Eropa semua. Nah sekarang udah ditambah menjadi 8 pemain. Makanya pelatihnya yakin sekali bisa mengalahkan Vietnam dan mengalahkan Indonesia. Karena Filipina juga tinggal memiliki 2 laga nih teman-teman. Tak sama tanggalnya dengan Indonesia nih. Tanggal 6-nya ketemu Vietnam, Indonesia ketemu Irak. Tanggal 11, Filipina ketemu Indonesia di GBK. Artinya Filipina ada peluang juga mengalahkan Vietnam dengan 8 pemain naturalisasi itu. Ya. Jadi kalau Filipina mengalahkan Vietnam dan mengalahkan Indonesia, Filipina akan meninggalkan Indonesia kalau Indonesia kalah di 2 pertandingan. Itu yang diharapkan oleh Filipina. Karena Filipina menang head to head dari Indonesia. Kalau 2 pertandingan disapu bersih oleh Filipina, dia punya poin 7. Dengan harapan Indonesia kalah dua-duanya. Harapan Filipina.
Jadi Indonesia itu berharap kalah dari Irak dan kalah dari Filipina gitu loh teman-teman. Sehingga Filipina menang head to head terhadap Indonesia. Sehingga Indonesia yang berada di paling bawah. Ini yang skenario yang diharapkan oleh Filipina atau pelatih Filipina ya. Makanya saya tekankan ini ya, berharap sekali timnas Indonesia dengan materi yang hari ini ada ya, hari ini ada, nah, saya udah hitung materi timnas Indonesia hari ini luar biasa ini teman-teman, mewah. Ada kurang lebih 13 sampai lebih ya kalau nggak salah pemain naturalisasi. Saya ulang ya teman-teman, ada Jordi Amat, ada Elkan, ada J.I. Jazz, ada Sandy Walsh, Simpati Nama, ya kan? Terus ada Justin, ada Evar, ada Straight, ada Tom Haye, ada Nathan, tuh kan banyak banget. Ada Ragnar, udah 12 tuh. Belum yang baru nih. Ada kalau jadi Paes, ada Verdon, ada Revan. Kebayang nggak ada 15 tuh yang pasti-pasti. Banyak banget kan, udah satu tim sendiri tuh, timnas Belanda. Jadi timnas Belanda teman-teman. Indonesia kalau dimainkan semua, sisa pemain naturalisasinya. Nah itu udah Sintayong udah punya stok pemain yang banyak sekali untuk bisa mengalahkan Irak dan Filipina. Itu secara teori ya teman-teman. Kalau kita mau bikin timnas Belanda ya udah terjadi itu timnas Belanda. Timnas Indonesia rasa timnas Belanda nanti. Kalau pemainnya itu keturunan semua, tapi saya yakin Sintayong nggak semuanya diturunkan secara bareng ya. Pasti ada pemain-pemain yang lokal seperti Marcelino itu pasti dimainkan ya nanti di starter. Terus mungkin Arhan ya dimainkan atau Asnawi juga dimainkan. Minimal ada 5 lah, 4 yang dimainkan. Saya rasa untuk starternya nanti ya. Baru di pergantian pemain ya itu nanti siapa yang akan dicadangkan ya, siapa yang jadi starter dari pemain keturunan itu yang jumlahnya lebih dari satu tim. Jadi kita nggak boleh ini ya, kalau ingin benar-benar masuk ke babak ketiga benar-benar fokus dalam 2 pertandingan ini. Ya bila perlu kalau melawan Irak ya itu mungkin yang dimainkan timnas Indonesia 3 atau 4 ya lokalnya, sisanya itu keturunan semua. Ya, kalau ingin benar-benar fokus dari awal. Ya saya rasa yang main tuh ya starternya ya J.I. Jazz tuh. Starter tuh menurut saya J.I. Jazz, Tom Haye, Ragnar, Nathan tuh. Starter untuk mengalahkan Irak ya. Mudah-mudahan saja lah 2 pertandingan nanti bisa disapu bersih sehingga Indonesia bisa lolos ke tahap ketiga ya teman-teman. Oke itu saja, kita update lagi nanti beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.